Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 2 Klaten. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyajikan materi Sosiologi kelas 12 semester 2 dengan materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Kompetensi dasar yang dicapai pada bab ini adalah untuk KD pengetahuan, siswa dapat menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Untuk KD keterampilan, siswa mampu mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Sekarang kita akan mempelajari pengertian ketimpangan sosial. Dalam kamus sosiologi, ketimpangan sosial diartikan sebagai perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Kelompok atas diartikan sebagai kelas atas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang lebih menguasai dan dominan. Adapun kelas bawah merupakan kelas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang tidak menguasai atau minoritas. Ketimpangan sosial juga diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang rendah atau sedikit. Yang kedua, perbedaan demografis mencakup perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Faktor yang keempat adalah kondisi ekonomi. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Faktor yang keempat adalah kondisi pendidikan. Ada perbedaan yang menyolok dalam pendidikan antara daerah dengan kota. Ketidakadilan ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan fasilitas, kualitas tenaga kerja, dan mutu pendidikan. Faktor yang ketiga adalah kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial dilihat dari faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural berkaitan dengan tata kelola
yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksananya. Jadi berkaitan dengan pengelolanya. Sedangkan faktor kultural berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, apakah dia jujur atau dia menghalalkan berbagai cara, apakah ada yang suka berkompetisi atau ada yang menerima apa adanya, dan sebagainya. Sekarang kita mempelajari bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan kehidupan masyarakat desa dengan masyarakat kota akan kelihatan sekali. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan dalam masyarakat. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagai sektor misalnya properti mendapat tempat yang istimewa. Sedangkan yang keenam adalah ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapatkan konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Setelah tadi kita mempelajari berbagai macam bentuk penyimpangan sosial, sekarang kita akan mengenal ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Yang pertama, lingkungan sekolah yang tidak berkualitas. Lingkungan pendidikan yang bisa didapat oleh orang miskin dan kaya atau kota dan desa yang sangat berbeda. Yang kedua, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Wujud input yakni kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas akan berakibat pada input, yakni kualitas hasil pendidikan. Yang ketiga, kualitas lulusan yang kurang memadai, baik dalam nilai akhir ujian ataupun kualitas kemampuan lulusan. Ketimpangan pendidikan yang keempat adalah fasilitas pendidikan yang tidak sama. Ketimpangan output sebenarnya dapat dijelaskan lewat ketimpangan input berupa ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru dan siswa, dan kualitas guru. Sedangkan yang kelima adalah upaya mengatasi ketimpangan dan peningkatan mutu pendidikan. Upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial harus dimulai dari lembaga pendidikan, salah satunya dengan penggunaan metode cooperative learning. Sekarang kita akan mempelajari akibat ketimpangan sosial. Yang pertama, kriminalitas. Disebabkan oleh kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku sosial lainnya seperti proses imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Kriminalitas misalnya ada kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, dan kejahatan. Kejahatan ada kejahatan kerah putih atau white collar crime, ada kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Akibat yang kedua adalah
melemahnya jiwa wirausaha. Mengandung makna yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut orang yang melakukan usaha, tetapi juga menyangkut sikap mental, semangat, dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Akibat yang ketiga adalah monopoli, yaitu suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar. Ciri-ciri monopoli adalah 1. Penguasaan pasar. Pasar dikuasai oleh sebagian pihak saja. Yang kedua, produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki saingan. Yang ketiga, pelaku praktik monopoli dapat mempengaruhi harga produk. Yang keempat, sulit bagi pengusaha lain untuk memasuki pasar. Akibat yang keempat adalah kemiskinan, yaitu suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Ciri-ciri kemiskinan. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, misalnya pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya, misalnya kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Jadi yang ketiga adalah ketiadaan jaminan masa depan, karena tidak adanya simpanan atau investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang keempat adalah kerentaan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal. Jadi yang kelima adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam. Bentuk kemiskinan dan faktor penyebabnya. Yang pertama, kemiskinan alamiah disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan selayaknya. Daerah yang mungkin menyebabkan kemiskinan alamiah diantaranya daerah yang tandus dan berbatu, yang tidak dapat menyimpan potensi tambang. Yang kedua, kemiskinan struktural disebabkan oleh akibat lemahnya sistem dan struktur sosial di masyarakat. Masyarakat miskin seolah-olah dibuat tidak berdaya akibat adanya pola kebijakan dan aturan dari pemerintah selaku penguasa yang dianggap cenderung tidak berpihak, apalagi untuk memperhatikan kondisi masyarakat miskin agar dapat lebih mandiri dan berdaya. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural, berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Fenomena kemiskinan kultural tampak dari dipertahankannya sifat-sifat tertentu, misalnya malas, tidak mau bekerja keras, selalu menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain, serta pasrah pada nasib, tanpa adanya kemauan untuk berusaha dan bekerja. Sekarang kita akan mempelajari upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. Yang pertama, dengan cara memperbaiki layanan umum. Kunci bagi generasi terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, camat, dan kabupaten. Karena hal ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan, dan peluang keluarga berencana bagi semua masyarakat.
Yang kedua, memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat dan beasiswa pendidikan. Yang ketiga, menambah peluang pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Yang keempat, dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Yang kelima, menggunakan pajak dan belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Yang keenam, meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan. Demikianlah anak-anak materi tentang ketimpangan sosial sebagai dampak dari perubahan sosial. Apabila pada penyampaian materi ada yang tidak jelas, anak-anak bisa kalian tanyakan di grup kelas sosiologi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.